Hai, kembali lagi di Dialog Hati. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa mulai hari dengan doa dan tersenyum. Menurut Shawn Angkor, penulis buku The Happiness Advantage, tersenyum bisa dilakukan sebagai sebuah latihan untuk membantu otak menciptakan lompatan kebahagiaan dan mendorong pola pikiran jadi lebih positif. Jadi, sebelum dilanjut, senyum dulu ya. Tersenyum untuk siapa? Ya, buat diri kita sendiri dulu aja deh. Agar pagi hari kita menjadi lebih semangat dengan pikiran-pikiran yang lebih positif. Oke, ditemani secangkir kopi, secangkir teh, dan hangatnya mentari. Hari ini aku mau ngajak kalian buat ngobrolin seseorang. Tar dulu, ini bukan ngomongin kejelekan orang sih, tapi ini ngobrolin diri kita sendiri. Ngomong-ngomong soal diri sendiri, apa sih yang udah kita berikan untuk diri kita sendiri? Sudah atau belum kita mencintai diri kita? Mencintai diri sendiri bukan berarti kita harus bersikap egois atau selalu ingin menang sendiri. Mencintai diri sendiri memiliki arti bahwa seseorang telah mampu menerima kekurangan dalam hidupnya, mau untuk memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik, dan senantiasa menghargai juga menyayangi diri sendiri. Tapi kenapa sih kita tuh susah banget buat cinta sama diri kita sendiri? Sebetulnya ada beberapa hal yang datang entah masuk dalam pikiran kita atau hati kita. Ya, sesuatu hal ini bisa kita tinggalin. Yang pertama, sadar gak sih, kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Entah soal apapun itu. Sehingga kita fokus pada kekurangan kita. Karena kita menjadi seolah-olah, kenapa sih aku gak bisa milikin sesuatu hal yang dibaiki orang lain? Akhirnya kita terlalu fokus meratapi kekurangan dan kelemahan kita. Tapi hanya direnungi, itu salahnya, bukan mencari solusi. Tapi kenapa kita nggak fokus sama kelebihan yang Tuhan kasih juga buat diri kita? Kelebihan yang kita miliki bisa kita asah dan mungkin bisa membuat kita menemukan hal lain. Kita bisa menemukan hal-hal yang baru. Lanjut lagi ya. Yang kedua, kita terlalu fokus mengeluh pada masalah. Padahal kebahagiaan yang datang lebih banyak dari masalah yang datang. Kalaupun kita ditakdirkan untuk menikmati hidup dengan masalah yang silih berganti, itu artinya Tuhan sayang sama kita. Tapi yakinlah bahwa dengan datangnya masalah itu, pasti ada deh kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang justru kita nggak sadari. Kebahagiaan itu datang di sekitar kita. Hal lainnya yaitu karena kita terus merasa bersalah dan terpuruk dengan kesalahan yang terjadi di masa lalu. Dan kita tidak mengambil pelajaran untuk bangkit. Sehingga diri kita dibiarkan untuk dimonopoli oleh ketidakbahagiaan. Kita ini nggak pernah bisa buat untuk merubah masa lalu. Tapi kita bisa berubah untuk masa depan yang lebih maju. Yang keempat, terlalu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap seseorang atau sesuatu hal. Ya, hal ini yang buat kita jadi kecewa. Karena ekspektasi kita tidak sesuai realita dan akhirnya kita sedih dan kecewa. Hal yang sering terjadi kali ini seperti soal bercerita, soal keberadaan seseorang di samping kita. Hal kecilnya seperti saat kita mau bercerita kepada orang lain, tapi orang lain malah menganggap ini adalah drama yang kita buat. Padahal kita hanya ingin didengarkan.
Ya, mungkin setiap orang punya caranya masing-masing buat nanggapin suatu hal. Dan untuk meminimalisir rasa kecewa, hendaknya kita tidak berekspektasi tinggi sama orang lain. Cara terbaiknya, kalaupun memang butuh tempat bersandar, bersandarlah pada orang yang tepat, pada orang yang bisa mengenal kita sebagai diri sendiri. Inilah pentingnya menjadi diri sendiri. Kita akan mengetahui siapa yang setia berada di samping kita dan menerima lemah dan kuatnya kita. Hal lainnya yaitu kita lupa melihat ke bawah untuk menyadari bahwa ada orang yang lebih menderita dari kita dan bisa kita bantu. Dan mungkin dengan membantu ini menjadi jalan kita untuk bahagia. Mulai sekarang kita sama-sama melihat sekeliling kita dan mulai belajar berempati dengan sesama. Beberapa hal tadi adalah hal yang menciptakan jalan kita untuk tidak mencintai diri sendiri. Padahal, untuk menjadi versi terbaik diri kita adalah salah satunya dengan mencintai diri sendiri. Bagaimana kita menemukan versi terbaik diri kita jika kita belum menemukan siapa sebenarnya diri kita? Mencintai diri sendiri dan menemukan versi terbaik diri kita memang bukanlah hal yang mudah. Ini adalah sebuah proses. Mulai sekarang, tentukan passion atau kemampuan yang kita punya. Ikuti kata hati, fokus pada kemampuan, dan bersyukur. Kalau kita bersyukur, hal apapun yang diberikan Tuhan kepada kita akan ikhlas menjalaninya. Karena kita yakin skenario darinya adalah skenario yang indah. Kata hati, pikiran yang tidak baik cenderung menghantui karena kita tidak punya cukup kesiapan untuk mencintai diri sendiri. Kita tidak cukup memiliki kesiapan untuk mengenal diri kita. Sehingga yang ada hanya ada keluhan. Menjadi orang lain itu menyiksa. Menjadi orang lain itu melelahkan. Jadi kenapa harus mempertahankan hal yang melelahkan jika dengan menjadi versi terbaik diri kita adalah hal yang menyenangkan? Menjadi versi terbaik diri kita itu dengan bersyukur, sederhana, bahagia melihat orang bahagia, tidak membandingkan diri kita, cinta dengan diri kita, menjadi diri sendiri, sabar, percaya dengan pilihan sendiri, tidak takut melakukan suatu hal selama itu tidak melanggar aturan, menjadi orang yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Mulai saat ini, syukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan, cintai diri sendiri, dan temukanlah versi terbaikmu masing-masing. Terima kasih, semangat dan selamat melakukan aktivitas. Bertemu lagi di Dialog Hati yang ketiga.